Cecilia Maria Gunawan dari Prodi DKV kelas S1B. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Selama 1 semester saya mengikuti mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, topik yang paling menarik menurut saya adalah etika dalam berkomunikasi. Etika dalam berkomunikasi adalah satu hal yang penting, karena itu akan mempengaruhi kualitas diri kita. Contohnya, jika kita berbicara dengan atasan kita, akan lebih baik jika kita berbicara dengan sopan dan santun, ataupun dengan orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus melakukan hal yang sama, tidak peduli agama, ras, ataupun derajatnya. Komunikasi memiliki 5 unsur. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator merupakan orang yang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, atau biasa kita sebut sender. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan merupakan orang yang menerima pesan dari komunikator, atau biasa disebut receiver. Unsur yang ketiga adalah pesan. Pesan merupakan hal yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat adalah media. Media merupakan perantara antara komunikator dan komunikan agar informasi dapat tersampaikan. Yang kelima adalah efek komunikasi. Efek komunikasi merupakan pengaruh yang dirasakan oleh komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Efek komunikasi ada 3. Yang pertama adalah efek kognisi. Efek kognisi ini terjadi jika komunikan memiliki pengetahuan baru setelah mendapat informasi atau pesan dari komunikator. Contohnya adalah seminar. Dengan seminar, pengetahuan kita bisa lebih banyak dan pemikiran kita akan lebih berkembang karena ada informasi baru yang kita terima dari orang lain. Contoh lainnya, jika kita melakukan kunjungan ke museum, di sana kita akan dipandu oleh pemandu dan diberikan informasi tentang sejarah museum tersebut. Maka pengetahuan kita pun dapat bertambah. Yang kedua adalah efek konasi. Efek konasi terjadi jika komunikan merasakan adanya perasaan emosional setelah mendapat pesan atau informasi dari komunikator. Bisa perasaan senang, sedih, kecewa, ataupun gembira. Contohnya, jika kita menerima pesan kelulusan, kita akan merasa bahagia karena pesan tersebut. Yang ketiga adalah efek psikomotorik. Efek psikomotorik ini terjadi jika komunikan melakukan tindakan setelah menerima pesan atau informasi dari komunikator. Contohnya, jika seorang anak diberikan tugas dari sekolah, maka anak tersebut akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya tersebut. Hambatan komunikasi merupakan suatu permasalahan atau gangguan saat melakukan komunikasi. Hambatan memiliki 2 sifat. Yang pertama adalah hambatan objektif. Hambatan objektif terjadi karena ketidaksengajaan.
misalkan karena cuaca, sinyal, keramaian, dan lain-lain. Yang kedua adalah hambatan subjektif. Hambatan subjektif ini terjadi karena disengaja. Hambatan yang sering kita alami adalah saat mahasiswa tidak memiliki kuota yang cukup, atau sinyal sedang buruk, atau mahasiswanya tidak ikut dalam Zoom meeting, atau bisa juga karena jika perkuliahan dilakukan di WhatsApp group, pesan yang disampaikan oleh dosen tertimbun oleh pesan mahasiswa yang lain. Kemudian saya akan menjelaskan karya saya. Saya membuat karikatur agar dapat memberikan gambaran kepada orang yang melihatnya. Di sini saya membuat karakter anak yang menangis karena terkena abu rokok dari kelalaian pengemudi yang mengemudi sambil merokok. Di sini ada seorang ibu yang marah karena anaknya terkena imbasnya dari perokok tersebut. Di sini saya membuat karakter rokok untuk menggambarkan seorang perokok sambil mengemudi. Saya membuat karya ini untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak lalai dalam berkendara. Karena jika kita merokok sambil mengemudi, itu akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri akan kehilangan fokus jika sambil melakukan hal lain, dan orang lain pun tanpa disadari oleh pengemudi, abu rokoknya berterbangan dan mengenai orang lain, jadi merugikan kedua pihak. Di sini saya mau mengedukasi masyarakat supaya dapat mengurangi hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.